Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Di video kedua untuk pertemuan minggu ke-11 ini, saya akan membahas tentang metodologi dalam penelitian. Yang lebih fokusnya terkait pembuatan diagram alir dari tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang akan saya jelaskan, pertama konsep dari metodologi dalam penelitian, kemudian simbol-simbol yang terdapat dalam diagram alir, dan juga contoh-contoh diagram alir dari penelitian yang dilakukan di bidang geodesi. Baik, untuk yang pertama adalah konsep dari metodologi dalam penelitian. Di sini adalah uraian tentang pelaksanaan penelitian lengkap dengan tahapannya yang dilakukan beserta penjelasannya. Jadi tahapan-tahapan proses penelitian berbentuk diagram alir beserta penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu diagram alir atau metode dalam penelitian. Yang pertama adalah cari dan baca jurnal yang metodologinya sesuai dengan metodologi dari proposal yang akan dibuat. Dan kedua, buat diagram alir dan penjelasannya sesuai proposal penelitian yang akan dibuat. Jadi bisa kalian lihat dari jurnal-jurnal yang sudah ada atau sudah terbit yang mirip dengan yang akan kalian lakukan. Berikut adalah contoh simbol-simbol dalam diagram alir. Ya, di sini ada yang berbentuk sebelah kiri itu terminator, mengawali dan mengakhiri proses, kemudian bentuk pilihan, dan yang bujur sangkar adalah proses atau suatu pengerjaan. Jadi dalam membuat diagram alir harus diperhatikan simbol-simbol ini. Kemudian contoh dari simbol yang berikutnya untuk dalam pembuatan diagram alir adalah di sini ada yang digunakan sebagai input dan output dari data. Jadi perhatikan, yang biasa digunakan yang bentuk jajaran genjang ya. Jadi kalau input dan outputnya bentuk simbolnya adalah yang jajaran genjang. Ya, untuk yang lainnya juga bisa digunakan, tapi harus itu memang kebutuhannya disesuaikan. Kemudian simbol yang berikutnya yaitu yang berupa lingkaran, ini konektor dan juga berbentuk panah yang sebagai penunjuk arah dari diagram alir tersebut. Jadi jangan lupa pembuatan diagram alirnya harus disesuaikan dengan simbol-simbol yang biasa digunakan dalam diagram alir. Berikutnya adalah contoh-contoh dari diagram alir dari penelitian yang biasa dilakukan di bidang geodesi. Ini untuk penelitian terkait penggunaan data citra atau metode penginderaan jauh. Di sini ada pengumpulan data secara sekunder, citra satelit yang dipisahkan, melakukan konversi geometrik, sampai kemudian ada proses klasifikasi, perhitungan NDVI sampai akhirnya. Kemudian contoh yang kedua ini juga hampir sama ya, ini untuk pengolahan data citra juga, penentuan lokasi ikan. Di sini ada dari mulai sampai akhir ya, ada pengolahan data citranya, kemudian ini dengan validasi dengan data lapangan sampai proses akhir. Kemudian contoh yang ketiga, ini contoh dengan penggunaan data satelit juga ya. Ini adalah untuk menghitung kerusakan mangrove di wilayah pesisir ya. Ini ada beberapa data sekunder dan data citra kemudian digabungkan, lalu ada survei lapangan juga untuk proses penelitian tersebut. Sampai di situ untuk video kedua ini cukup singkat ya. Jadi saya ingin kalian untuk mencari lagi yang terkait dari diagram alir ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi untuk minggu ini, dan juga
bisa lewat Japri melalui pertanyaan di Moodle. Ini sumber pusaka yang saya gunakan sama dengan video yang pertama dari kuliah Research Metodologi Universitas UTM Malaysia ya. Jika ada yang ingin tahu lebih lanjut bisa dicek di alamat web tersebut. Sekian video kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.